Jadi langsung aja, kalau buat matriks biasa contoh soalnya kayak gini. Jadi intinya matriks itu berkenaan sama tabel input output gitu ya. Tabel input output ini sebenarnya bisa terdiri dari beberapa sektor industri sih. Biasanya ada 2x2, ada 3 industri juga. Nah biasanya buat soal ini aku pakai soal yang 2 industri, terdiri dari 2 industri. Nah jadi gini, contohnya misalnya industri pertama tuh misalnya air gitu, industri kedua tuh listrik misalnya. Pengertiannya adalah intinya kedua industri ini mereka tuh sebenarnya saling memenuhi gitu, saling memenuhi kebutuhan mereka gitu. Terus antara input mereka atau output mereka intinya saling memenuhi. Jadi dari sini kita sebenarnya menghitung kalau misalnya ada permintaan gitu di masing-masing industri, ada gini ya, kayak di final demand ini ada permintaan masing-masing industri, kita disuruh nyari sebenarnya outputnya berapa gitu. Nah sebelumnya contohnya misalnya kayak gini, ini contoh dari matriks input output yang dari 3 sektor gini ya. Nah sebenarnya kalau soal panjangnya gitu ya, soal fullnya gitu, biasanya dimulai dari permulaan dulu, input output yang mula-mula dari tabel yang mula-mula gini. Nanti kita tahapnya bikin matriks teknologi, baru kita ubah si tabel input output ini dengan digantinya final demand gitu. Nah kalau kalian lihat ini, kalau yang di soal 2x2 ini, itu mulanya langsung dari sini, dari langsung diganti ini. Sebenarnya masih ada awalnya, tapi mungkin gara-gara di soal-soal kayak gini kan butuh proses panjang juga gitu. Jadi mungkin dimulainya dari sini biar cukup juga waktunya gitu ngerjainnya kalian. Jadi intinya ini tuh nggak dari awal banget soalnya, tapi yang penting adalah hitungannya gitu. Jadi informasi yang diketahui adalah sebenarnya bisa dibilang final demand yang baru gitu dari 2 sektor ini. Yang pastinya sebelumnya tuh pasti ada sebelumnya final demand yang awal mulanya, tapi mungkin diloncat langsung gitu. Oke, jadi fokus aja ke hitungan ini ya. Jadi intinya ada final demand yang baru, yang pasti berbeda sama sebelumnya gitu. Dari sini kita sebenarnya intinya mau ngitung total outputnya berapa sih X1 sama X2-nya gitu, dengan dikasih tahu informasi lagi tentang matriks teknologi itu. Nah matriks teknologi sebenarnya juga kalau di soal sebelumnya ini, kalau dari awal banget sih ngerjainnya, itu ada sih caranya sebenarnya gitu. Jadi intinya kalau kita mau cari matriks teknologi, contohnya di sini kita tinggal ngebagi aja sih sesuai sama tempatnya. Misalnya ini kita kasih nama matriks teknologi ini, masing-masing kotak kita kasih nama A11, A12 dan seterusnya gitu. Nah terus kalau kalian pernah dijelasin juga, matriks ini, kotak-kotak ini tuh sebenarnya terdiri dari A11 itu adalah A baris dan A baris kolom gitu. Jadi A11 adalah baris 1 kolom 1 gitu, dan seterusnya sampai akhir gitu. Aku ingetin juga kalau baris itu bentuknya kayak gini, lurus. Kalau misalnya kolom itu dari atas ke bawah kayak gini gitu. Jadi singkat aja buat penjelasan aja biar ngerti, ini matriks teknologi itu terbentuk dari aja. Jadi gini, rumusnya adalah buat nyari A11 ini, rumusnya adalah perlu X11 nih ya, aku juga udah ngasih nama ini buat di masing-masing kotaknya nih ya. Udah kasih nama juga, ini juga sama penamaannya itu adalah baris dan kolom sama. Jadi X11 ini yang 20 dibagi sama total inputnya. Sebenarnya dari situ pembuatan si matriks teknologi ini. Jadi intinya tinggal dibagi aja, 20 dibagi 100, 15 bagi 100, sama 10 bagi 100 gitu. Dan seterusnya sama. Itu buat penjelasan matriks teknologi ini dapat dari mana. Tapi kalau buat di soal ini udah dikasih tahu dari awal, jadi kita nggak usah ngitung lagi. Kita langsung loncat ke perhitungannya. Jadi sebenarnya intinya dari soal ini kita tujuannya mau bikin tabel input output yang baru sebenarnya dari 2 sektor industri ini dengan adanya final demand yang baru. Tahap pertama sebenarnya kita harus cari dulu total outputnya gitu. Pakai rumusnya adalah ini kan output itu dicari atau variabelnya itu X. Itu kita perlu X1 dan X2. Yaitu X1 adalah outputnya sektor industri pertama, dan X2 adalah outputnya sektor industri yang kedua. Itu cara nyarinya adalah rumusnya ini.
X itu ada tadi output yang mau kita cari sama dengan I, ingetin ya, I dikurang sama A itu adalah ini matriks teknologi, diinversin, jadi si ini tuh diinversin, jadi si apa ya, dalam kurungnya itu dikurang dulu, baru diinversin nanti. Setelah itu baru dikali sama F itu adalah final demand. Nah ini ada penjelasannya ya, dari rumus itu maksudnya artinya tuh apa sih si variabel itu. Nah pertama aku mau ngasih tau dulu, ingetin juga matriks identitas atau yang I ini. Ini sebenarnya matriksnya pasti sih, kayak apa ya, angka pasti gitu. Bentuknya pasti kayak gini. Buat ini ya, buat 2 kali 2 bentuknya pasti kayak gini. Kalau misalnya 3 kali 3 nanti beda lagi. Tapi tinggal sebenarnya tambahin 1 aja gini sih, tinggal tambahin 1. 0, 0, 0, 0. Gitu. Sebenarnya bedanya cuma gini doang kalau buat matriks identitas yang 3 kali 3 gitu. Oke, terus masukin ke rumus aja sebenarnya. Tinggal masukin ke rumus. Ini dalam kurungnya. Tinggal masukin ke rumus. Pertama, itu ada matriks identitasnya ini. Tinggal di copy saja gitu. Terus ada matriks teknologinya, ada tadi di informasi di sini diketahui ya. Salin aja. Kerjain pakai Excel ya. Kalau sebenarnya kalau ditulis paling bedanya si matriks ini jangan tabel tapi digambar kayak kurung kotak gitu ya. Tapi ini biar praktis saja gitu jelasin. Terus ini dalam kurung ada inverse di sini. Dikali sama F. F itu adalah final demand yang baru. Ya, 38 sama 5.000. Begitu kita beresin dulu yang dalam kurung. Ini kan matriks identitas dan matriks teknologi ini kita beresin dulu. Caranya adalah gampang sebenarnya, tinggal dikurangin aja, jadi 1 dikurang sama 0,25. Gini. Terus 0 dikurang sama 0,33. Terus juga ada 0 dikurang sama 0,5. Terus juga ada 1 dikurang 0,25. Gitu. Tinggal pengurangan aja gitu. Terus sama ini F-nya jangan lupa. Nah ini beresin dulu aja perhitungannya. Kita beresin dulu perhitungannya, berarti 1 dikurang minus 0,25 itu 0,75. Gitu. Terus kalau misalnya ini juga sama kan, 1 minus 0,25 itu 0,75. Terus yang atas ini juga kalau misalnya 0 kayak gini ya, 0 minus 0,5 gitu. Pokoknya 0 gitu ya, angka depannya 0 itu sebenarnya nggak usah dihitung, tinggal kalian tambahin minus aja. Atau misalnya kalau angka awalnya udah minus, kalian minus lagi jadi plus kan, gitu. Jadi menjadi minus 0,5. Terus ini jadi minus juga minus 0,33. Gitu. Terus yang F ini tinggal salin aja. Nah, udah sampai tahap ini sebenarnya udah disederhanain sih, matriksnya udah sederhanain ya. Kita sebut aja matriks yang tadi kita hitung dalam kurung ini adalah matriks B. Kita sebut ya, matriks B namanya. Nah, tahap selanjutnya sebenarnya kita harus selesain matriksnya. Maksudnya kita ubah matriks ini, kita inverse gitu. Kita pindah ke sini. Inverse-nya itu rumusnya sebenarnya kan ini matriks B kan. Ini kita kasih nama B yang bakal di-inverse min 1 nih. Rumusnya adalah sebenarnya inverse rumusnya pasti gini terus sih. Jadi dimulai dari 1 per determinan B. Ini ya, 1 per determinan B. Terus dikali sama adjoinnya yang B. Si matriks B ini. Berarti kita perlu determinan B dan kita perlu adjoin B. Kita cari satu-satu. Pertama kita cari dulu determinan B-nya. Ini matriks B ya. Ini matriks B tadi. Ini sama banget kayak tadi kita kerjain. Tuh ini sama ya. Ini matriks B-nya. Nah, cara cari determinan sebenarnya gampang. Kalau buat yang matriksnya 2 kali 2 gampang sebenarnya. Kita umpamain matriks B ini, jadi update dulu nih ya. Sisi kiri atas kita kasih nama A, kanan atas jadi B, kiri bawah C, kanan bawah D. Ini. Nah, rumus buat determinan adalah ini. A kali D. Ini kan sebenarnya bisa dibilang kalau determinan itu biasa digaris. Itu biasa digaris kayak gini. Bisa digaris kayak gini, ya kan?
garis kayak gini. Nah, kalau misalnya garis satu ngarah dari kiri atas kanan bawah, itu biasa jadi positif. Gitu. Kalau misalnya dari kanan atas kiri bawah, dikalinya itu bakal jadi negatif. Makanya kenapa ini tuh negatif. Jadi kenapa nggak ditambah sih? Kenapa dikurang? Soalnya si B dan C ini, kalau dikali tuh arahnya dari kanan atas, kiri bawah. Jadi dia harus, ya bisa dibilang pengalian ini bakal hasilnya negatif. Jadi mengurangi si A dikali D ini. Gitu. Terus tinggal dihitung aja pakai angkanya sekarang. A ini kan A 0,75 kan. 0,75 dikali sama D, B-nya itu 0,75 juga. Dikurang sama si B kali C. B-nya adalah minus 0,5 kali sama C-nya itu minus 0,33. Gitu. Kita kalian hitung aja, pokoknya ini itu ketemu hasilnya 0,3975. Nah, ini ketemu. Nah, berarti kita udah ketemu kan, determinan B-nya sekarang udah boleh kita ganti jadi 0,3975. Sekarang tinggal kita cari join B-nya, ini masih kosong ya. Caranya adalah sebenarnya simpel juga. Awalnya ini join B, ini matriks B biasa ya, mau kita ubah. Tahap pertamanya adalah si matriks B ini. Tahap pertamanya kita tukar si posisi A sama si D-nya kita tukar. D sama A posisinya doang kita tukar. Terus tahap keduanya B sama C-nya nggak ditukar, tapi mereka dikali sama minus 1. Ini jadi kayak gini. Dah. Sekarang kita lakuin ke angkanya. Jadi ini A sama D tukar ya. Tapi berhubung angkanya sama, jadi sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau mereka ditukar. 0,75. Terus B sama C-nya, ini kan sebenarnya minus 0,5 sama minus 0,33. Tapi tahap keduanya adalah dikali sama minus 1. Artinya awalnya mereka negatif, gara-gara dikali minus 1, mereka jadi positif. Langsung aja, jadi hilangin aja negatifnya. Nah, jadi ini kita ketemu join. Artinya kita udah beres ya. Jadi kita udah lengkap sih sebenarnya. Buat rumusnya kita udah lengkap, tinggal kita hitung aja. Sebenarnya ini tinggal dibagi aja masing-masing, misalnya 0,75 ini dibagi sama 0,3975. Semuanya sama gitu. Jadi 0,5 dibagi sama 0,3975. Nah, semua juga kayak gini caranya. Tinggal dibagi. Nah, berarti udah kita ketemu. Sebentar. Ya, kita udah ketemu yang sorry, bentar. Oke. Jadi kita udah ketemu sekarang si matriks B yang udah di inverse. Sebenarnya oke, sampai tahap sini, sampai udah di inverse. Sebenarnya tinggal kita pindahin ke sini. Oke, sebelumnya sampai tahap sini dulu, ada pertanyaan kah atau ada yang mau diulang? Yang belum ngerti kah? Boleh responnya? Kak mau nanya Kak. Ya boleh. Kalau misalnya matriks 3x3 juga bisa pakai cara ini nggak? Kalau matriks 3x3 tuh sebenarnya ini aku ada pernah cobain kayak gini. Matriks 3x3 tuh sebenarnya beda, cara nge-inverse lebih panjang dan lebih ribet. Kayak gini nanti kan ini Excel-nya boleh dikasih kan ke peserta panitia? Boleh, Vin. Oke. Jadi nanti nggak mungkin aku jelasin dari sekarang juga ini, tapi nanti boleh kalian lihat aja caranya kayak gini. Tapi caranya beda, bakal lebih ribet dan lebih panjang. Dan seingat aku kalau misalnya memang harusnya nggak mungkin lah kita nge-inverse matriks 3x3 soalnya panjang banget. Soalnya aku juga ingat pas semester 1 biasanya tuh dikasih sebenarnya kalau hasil inverse 3x3 gitu. Gitu sih. Beda sebenarnya caranya sama matriks 2x2. Gitu Anisya. Terima kasih Kak. Oke. Yang lain ada yang mau nanya?
Lanjut ya. Aku nanya, bentar. Oh ya, boleh. Jadi kalau misalnya matriks teknologi itu selalu dikasih atau enggak? Enggak ya? Tergantung soal sih. Kalau Kalau soal misalnya ini biasanya lagi dikasih. itu dibaginya pakai output yang sesuai bidangnya atau pakai output yang mana? Iya, input sih sebenarnya ini kayaknya salah ketik deh. Total input. Ini salah Berarti ketik. kalau yang di industri 1 tuh dibaginya sama si input yang satunya gitu. Ya, betul. Oke, makasih Kak. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung potong aja ya ngomongnya. Oke, terus ini kita udah nemu kan sebenarnya inverse dari B. Kita lanjutin, yaitu lanjutin si yang F-nya, final demand-nya. Nah, terus gini, ini kan udah mau tahap perkalian ya. Biar gampang sebenarnya, pertama-tama ketika dua matriks pengen dikali, gitu ya, kalian pertama harus nentuin dulu ordonya itu jadi berapa. Ini kan matriks pertama tuh 2 kali 2, matriks kedua tuh 2 kali 1. Nah, caranya gimana sih cara nentuin ordo yang barunya? Udah gampang, kalian tinggal sejajarin aja gini, sejajarin kayak gini si ordonya masing-masing matriks 1 sama matriks kedua. Terus kalau memang angkanya sama, sebenarnya kemungkinan besar sama sih. Kalau angkanya sama gini, berdempetan dan sama, 2 sama 2, kalian boleh coret ya. Terus sisanya berarti kan 2 dikali 1 kan. Nah, ini bakal jadi ordo yang baru buat matriks yang baru ini. Gitu. Terus buat perkaliannya kayak gimana? Ini kan sebenarnya kan ini ya, bentuknya harusnya 1-1. Nah, bentuknya harusnya kayak gini. Jadi 2 kali 1, 2 baris, 1 kolom, gitu kan. Nah, cara kalinya gimana? Ini aku udah tandain si warnanya biar gampang. Jadi buat yang atas nih ya. Buat yang matriks yang atas tuh kita kaliin si yang kuning kali sama kuning, hijau sama hijau. Tapi yang atas dulu gitu. Jadi 1,89 kali sama 38 tambah sama 1,26 dikali sama 57. Ini itu udah tinggal dihitung aja, ini kan penjabaran perhitungannya. Terus yang bawah sekarang, yang bawah ini dikali sama warna yang sama biar gampang gitu. 0,83 dikali sama 38, terus ditambah sama 1,89 kali sama 57. Nah, tinggal kalian kaliin aja di kalkulator boleh, terus nanti ketemu hasilnya. Jadi ketemu ini si outputnya yang kita cari sebenarnya. Oke. Terus ini udah mau terakhir. Tahap terakhir sebenarnya kita kan intinya tadi mau bikin tabel input output yang baru kan. Ini tabel input output. Ini cara ngisinya gimana? Mulai dari total outputnya kita isi. Itu kan dari tadi kita udah ketemu jawabannya ini, kita salin ke sini. Nah, terus intinya kalau di tabel input output ini, input sama output itu pasti sama. Contohnya sektor 1 outputnya 143,64. Inputnya juga pasti sama sektor 1. Tinggal salin aja. Sektor juga sama, sektor 2 juga sama, outputnya bakal sama dengan input. Itu. Terus tinggal kita isi ininya, 4 kotak ini. Ini ya X1, X11, X12 dan seterusnya. Caranya gimana? Kalian sebenarnya kalau buat ngisi ini, kalian perlu matriks teknologi. Nih ya, aku jelasin lagi. Jadi sempat dijelasin di awal matriks teknologi itu dapat dari mana. Gitu. Jadi matriks teknologi sebenarnya kalau misalnya sektor ini cuma ada 2, berarti hampir pasti matriks teknologinya tuh ordonya 2 kali 2 kayak gini. Nah, tadi aku udah jelasin juga kalau misalnya rumus cara nyari matriks teknologi itu adalah A11 misalnya mau cari yang ini, rumusnya adalah X11 dibagi sama total inputnya sektor itu sendiri.
gitu kan. Dan seterusnya ya, sampai ke misalnya A22 ini juga. A22 berarti gampang, tinggal X22 dibagi sama total inputnya sektor itu sendiri, yaitu dibagi sama X2. Gitu, misalnya contohnya misalnya lagi A22 sama dengan X22 dibagi sama X2. Gitu ya. Jadi udah tahu terbentuknya matriks teknologi itu dari mana. Nah sekarang tapi kan dibalik, kita bukan mau cari matriks teknologi, tapi kita sekarang mau carinya adalah isi dari input dan bisa dibilang input dan outputnya si masing-masing sektor di tabel input output gitu. Nah ini kan matriks teknologinya udah dikasih tahu di awal kan ini. Nah sebenarnya dari rumus ini kalian bisa putar-putar rumusnya sampai kalian bisa nemu rumus bahwa cara mencari X11 dengan cara ini A11 dikali sama X1. Pokoknya dari rumus ini kalian sebenarnya tinggal pindahin doang sih, si X1-nya pindahin ke kiri gitu. Jadi kan X1 sama dengan A11 dikali X1. Intinya ini udah melalui penyederhanaan rumus. Jadi sebenarnya tinggal dipakai aja rumusnya. Gitu. Nah, jadi tinggal kerjain aja misalnya kita mau cari X11 ya, berarti input yang diberikan kepada sektor 1. Input sektor 1 yang diberikan kepada sektor 1 gitu. Berarti tinggal hitung aja A11-nya ini kan 0,25 kali sama X1. X1-nya ini 143,64 gitu. Dan seterusnya sama juga. Sampai ini juga kan A12 ini 0,5 dikali sama 139,27. Gitu. Terus ini juga sama, berarti 0,33 dikali sama 143,64. Ini juga sama, tinggal 0,25 dikali sama 139,27. Udah ketemu. Ini udah ketemu sih input dan ya output lah, input dan output yang dikeluarkan dan didapat oleh sektor 1 dan sektor 2. Terakhir banget tinggal kita cari nilai tambahnya. Cara nilai tambah sebenarnya gini. Total input itu terbentuk dari sektor 1 ditambah sektor 2, input sektor 1 ditambah sama input sektor 2 ditambah sama nilai tambah. Mungkin bisa diartikan kayak nilai tambah itu input yang kurang dari sektor 1. Jadi perlu input tambahan. Mungkin bisa diartikan kayak gitu. Jadi caranya gampang aja. Caranya tinggal total input dikurangin sama input sektor 2, kurangin lagi sama input yang dikasih sektor 1. Ketemu 60,33. Dan juga terakhir sama tinggal total input sektor 2 dikurangin sama total input yang dikasih sama sektor 2 sendiri dan dikurang sama input yang dikasih sektor 1. Gitu. Udah ketemu. Jadi sampai tahap sini kita udah beres, kita udah nemu tabel input output yang baru. Gitu. Boleh paling dilanjut sama Kak Jidan dulu. Oke. Jadi hari ini tulisannya nggak kelihatan ya, saya perjelas ya, ini 5 sebenarnya. Ini 55, ini 140. Oke. Jadi diketahui grafik begini nih. Oke. Nah, dari grafik ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Oke. Di sini informasi pertama di sini ada lambang D. Artinya apa? Artinya garis miring ini yang di sini, yang warna hitam. Ini saya warna hitam ya. Yang lain kan ada warna kuning, warna hijau gitu ya, biar mempermudah penjelasan. Yang warna hitam ini artinya ini adalah garis demand, D, permintaan gitu ya. Di sini ada garis S, ada 2 garis S ya. S itu adalah supply berarti ya. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa garis supply-nya ada 2? Sementara demand-nya hanya ada 1. Karena grafik ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perubahan grafik. Jadi pemerintah itu bisa mengeluarkan 2 kebijakan. Oke. Kebijakan. Ini saya kasih pengantar sedikit lah, teori lah ya. Kebijakan pemerintah, yaitu yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah subsidi. Kedua, kebijakan pemerintah ini dapat berpengaruh terhadap perubahan grafik.
di sini kita bisa lihat ada 2 S, yang satu S doang, yang satu S aksen. Artinya apa? Artinya adalah ini adalah supply asli sebelum dikenai kebijakan pemerintah. Terus ini yang kedua adalah supply yang sudah berubah karena muncul kebijakan pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah kebijakannya mana? Bisa pajak, bisa subsidi. Nanti ada kalanya di soal ditanya, dari grafik tersebut, mana kebijakan pemerintah yang dikenakan? Nah, coba saya iseng nanya nih, menurut kalian, ini tuh kebijakan apa? Ada yang mau menjawab? Ini kebijakan pajak atau subsidi? Pajak. 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 Why? Kenapa? Menurun. Apanya Key-nya. menurun? Spesifik. Key-nya. Key-nya. Dari 50 ke 140. Ya, Ya. Nah, terus si apa namanya? Si harganya apa yang terjadi? naik. Naik. Jadi sesuai dengan teori ya, kalau harga naik, maka key-nya turun. Oke? Sekali lagi ya, pajak itu apa namanya? Pengaruhnya adalah kalau P naik, kalau harga naik, maka key-nya turun. Begitu ya. Ya logikanya kalau harga mahal, ya kita nggak mau beli, kan gampangnya gitu ya. Itu pajak. Kalau subsidi bagaimana? Kalau subsidi adalah kebalikannya. Berarti grafiknya, nanti misalkan kalau ada soal lain yang berusaha untuk menjelaskan subsidi, nah, oh ya ini benar 140 ya. Kalau soal lain yang berusaha ingin menjelaskan subsidi, itu kebalikannya berarti. Si harganya turun, karena harga turun lebih murah, maka key-nya naik. Begitu. Berarti nanti biasanya kelihatan di sini ya, si ininya apa namanya, si permintaannya naik, tapi harganya turun. Begitu ya. Syukur kalau udah tahu Maya. Itu pertama cara ngebaca grafik. Kita belum bikin fungsinya ya. Ini cara ngebaca grafiknya dulu ya. Oke. Selanjutnya adalah di sini ada 2 titik. Oke. Ada titik E doang, ada titik E aksen. Sama seperti tadi, kalau ini adalah sebelum dikenakan kebijakan pemerintah, dan kalau ini adalah yang sudah dikenakan kebijakan pemerintah. Nah, titik ini berusaha ingin menjelaskan bahwa ketika supply ini itu equilibrium ya, equilibrium. Oke. Equilibrium adalah apabila jumlah supply dan demand sama kan begitu ya. Saat posisi equilibrium, apabila harganya 40, maka si permintaannya adalah 500, sorry. Ya. Nah, ketika dikenakan pajak, seperti yang tadi sudah kalian jawab, itu si permintaannya menurun. Kenapa? Karena harganya naik. Begitu. Ya. Itu sedikit penjelasan mengenai baca grafiknya. Kenapa saya jelasin ini? Karena nanti ada kalanya ditanya di soal gitu kan. Dari grafik ini tolong jelaskan apa kebijakan pemerintah yang dikenakan. Terus nanti ditanya apa equilibriumnya sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah gitu kan. Harapannya kalian bisa menjelaskan maksudnya apa begitu ya. Oke, saya lanjut. Saya hapus dulu ya. Nah, selanjutnya biasanya ditanya, tentukan FS, jangan FS dulu ya, sorry. Tentukan FD, FS, dan FST. Maksudnya apa? FD adalah fungsi demand, FS adalah fungsi supply, dan FST adalah fungsi supply sesudah tax atau sesudah pajak. Nah, artinya adalah dari grafik ini itu ada fungsi kan, seperti tadi yang saya katakan. Biasanya soal itu kan tentukanlah fungsi. Nah dari fungsi itu gambarlah si bentuk fungsinya gitu kan. Tapi ini dibalik, diketahui adalah gambarnya, tapi ini tanya fungsinya. Pertanyaannya gimana caranya? Nih saya sudah sediakan di sini cara yang saya pakai untuk bisa menentukan ini. Ya, ini cara ini saya tribute untuk dosen Ibu Yudit, itu dosen manajemen biaya. Dia menjelaskan grafik itu terbentuk dari cara begini ya. Jadi saya ngambil dari caranya dia, dan menurut saya ini cara yang cukup mudah menurut saya ya. Oke, jadi gini. Yang pertama ya, cara membuat FS fungsi ya, cara membuat fungsi jika diketahui bentuk grafiknya. Yang pertama adalah mencari 2 titik yang berpotongan atau bersinggungan dengan garis yang ingin dicari fungsinya. Kita kan pengen nyari fungsi demand, fungsi supply, dan fungsi supply sesudah tax.
Oke. Yang kedua, menentukan Q dan P pada kedua titik tersebut. Ketiga, menentukan Q1, P1, Q2, dan P2 dan masukkan ke dalam rumus. Oke, kita pelan-pelan. Yang pertama dulu. Oke. Saya ke bawain dulu. Oke. Mencari dua titik yang berpotongan dan bersinggungan garis yang ingin dicari. Oke, kita cari garis yang paling gampang dulu. Kita cari D dulu atau fungsi demand. Yang pertama, mencari dua titik yang berpotongan dan bersinggungan pada garis yang ingin dicari fungsinya. Kita pertama cari titik FD dulu atau fungsi demand. Oke, jadi saya jelasin fungsi demand tuh yang ini ya, jelas nih ada D-nya gitu ya. Ini berarti garis demand nih ya. Dari sini sampai sini itu garis demand. Perintahnya adalah mencari dua titik yang berpotongan atau bersinggungan. Jadi sini ada dua titik. Ada titik P, ada titik Q. Dah, ketemu. Itu adalah perintah pertama, mencari dua titik yang bersinggungan. Oh, berarti gini aja deh. Ini tak ini aja deh. Nah, kita mulai nulis di perintah kedua. Yang kedua, kalau udah ketemu titiknya, kita menentukan Q dan P pada titik tersebut. Oke. Tadi kita fungsi FD. Titiknya ada dua. Ada titik 1, titik 2. Titik 1. Ini saya namain titik 1, saya namain titik 2. Titik 1 adalah ini. Ya, ini dan ini dan ya. Dan koma kan begitu ya. Nah, kalau dalam kaidah matematika, penulisan begini kan artinya yang di sebelah kiri itu adalah Q, yang di sebelah kanan adalah P, yang di sebelah sini adalah Q, sini P ya. Atau dengan kata lain kalau ini ya ini X, ini Y, ini X, ini Y. Kan gitu ya penulisannya. Nah, ini kita harus ngisi nih di sini apa nih? Ada dua titik. Oke, titik pertama. Titik pertama di sini 250. 250 apanya? Q-nya. Oh, berarti Q-nya di sini 250. Gitu. Habis itu, pada saat Q 250, P-nya berapa? Kalau kita lihat di sini nih Q ya. P di sini kan. Ini adalah titik 0. Oh, berarti P-nya 0. Di sini 0. Ini titik pertama berarti ya. Ini kan tadi kita nyari dua titik. Ini titik pertama. Titik pertama tuh kita namain titik 250,0. Oke. Titik kedua adalah ini. Ini tuh adalah 200. Ini saya hapus ke nggak kelihatan. 200 kok 200 sih? 125. Nah, berarti ini P-nya adalah 125. Saat P 125, Q-nya adalah ini. Kita tarik ke sini 0. Di sini 0. Udah ketemu ya yang perintah 2. Jadi Q dan P untuk kedua titik adalah yang titik pertama 250,0 dan yang titik kedua adalah 0,125. Nah, selanjutnya ini harusnya adalah 2. Kok 2 sih 3. Tahap 3. Tentukan Q1, P1, Q2 dan P2. Ya, ini mah gampang lah ya. Jadi ini ada dua titik. Kedua titik ini harus kita kasih nama si Q dan P-nya. Di sini kan Q-nya masih sama ya. Sini P-nya juga masih sama. Ini harus kita bedakan. Caranya gimana? Kita kasih sini Q1, sini P1, sini Q2, sini P2. Kak, kalau kebalik boleh nggak? Boleh. Misalkan kalian di sini mau yang Q1, di sini P1, sini Q2, P2 nggak masalah. Yang penting ini harus berbarengan ya. Angka 0 harus berbarengan dengan 125 dan 250 harus berbarengan dengan ini gitu ya. Ini urutannya harus sama. Kalian mau nentuin di sininya 1, sininya 2 atau sininya 2, sininya 1 nggak masalah ya. Yang penting ini berbeda semua ya. Ini Q-nya, Q1 ini Q2 berbeda, ini P1 ini P2 berbeda. Begitu. Ya. Berarti ini perintah ketiga sudah terlaksanakan. Dan yang terlahir adalah memasukkan ke dalam rumus. Nah, ini adalah rumus untuk pencari fungsi apabila diketahui titik potongnya. Ya, ini harusnya ada di materi 2 minggu pertama kalau nggak salah ya, kalau di Bu Elok gitu ya. Itu pengantar itu. Ya, kita baru kepake rumusnya ke sini. Ya, jadi ini rumus digunakan untuk mencari fungsi apabila diketahui titik potongnya. Oke.
Mari kita gunakan rumusnya. Kita kan udah ketemu ya di sini. Ini saya tulis ulang rumusnya Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 P2 P2 min P1 ya. Tinggal kita masukin ya. Di sini Q1-nya adalah 250. Saya ganti ini 250. Begitupun di sini Q1 250. 250. Nah, di sini Q2-nya 0. Ya biarin, kita biarkan saja 0 di sini kan berarti di sini 0. Ini Q kita biarkan saja begini ya, karena dulu saya pernah ngajar terus tanya, "Kak, ini Q-nya gimana?" Ya biarin aja ya. Kita hanya berurusan dengan Q1 yang ada angka 1 2-nya ya. Kalau yang ini Q sendiri, P sendiri biarkan begitu saja, nggak usah diotak-atik. Begitu ya. Ini yang P juga sama, P1. P1-nya adalah 0. Tulis apa adanya 0 di sini. Di sini P2-nya adalah 125, berarti sini tulis 125. Di sini P1-nya juga adalah 0. Nah, berarti ini 0 nggak ada artinya, ya anggap aja nggak ada kan begitu ya. Ini berarti hilang, ini hilang. Berarti ini sisanya tinggal P per 125. Ntar ini jeleknya 125 ya. 125. Nah, rumusnya sih nggak terlalu susah. Nah, ini kadang-kadang ya mahasiswa tuh mindahinnya yang salah. Karena kita harus tarik kanan, tarik kiri kan gitu ya kalau kata Bu Elok. Ini kita harus kali silang nih. Ya. Ini jangan lupa ini satu kesatuan. Ini kalau kali silang berarti ini adalah 125 dikali buka kurung. Jangan lupa ya, ini Q min 250 tutup kurung, ini min 250 dikali P, ini sama dengan berarti min 250 kali P. Ini kedudukannya dikali ya antara ini dan dalam kurung ini. Berarti kita kalikan ke dalam satu-satu begini kan. Di sini 125 Q min berapa ini? Kasih kalkulator. Yang itu. Mana kalkulator? 31.250. Oh, 31.250 begini. Oke. Iya. Terima kasih. Ini terus min 250P. Nah, sebenarnya kalian di sini bisa menyederhanakan, dibagi 5 semua ya, kalau mau. Atau gini aja lah ya. Mending kita pindah-pindahin dulu lah ya. Ini pindahin ke sana. Ya, ini jadi 125Q plus 250P. Bentar. Ini pindahin ke sini, ini jadi 31250. Dah. Sederhanakan jadi berapa ini? Tadi disederhanain dibagi 5. Jadi Masih bisa dibagi 5 lagi nggak? Sampai mentok pokoknya nggak bisa dibagi lagi. sebentar. Oh, silakan. Ini rasanya tuh dibagi, kalau saya hitung ya 125 harusnya. Harusnya ini dibagi 125. Coba kalian coba ini dibagi 125 berapa nih? 3 12 1 Q, Kak. Berapa? Berarti Q Q plus 2 plus P 2 P sama dengan 250. 250 ya. Ini adalah fungsi untuk D, benar ya. Q plus 2P sama dengan 250. Jangan lupa, kita kan nyari demand ya. Q-nya harus dikasih identitas D di sini kecil ya. Nah, gitu. Oh, udah ada ini fungsinya ya. Kalian mau ngubah jadi begini ya silahkan ya. Jadi QD sama dengan ini 250 min 2P. Dah ketemu ini fungsi QD-nya. Harusnya sampai sini clear, nggak ada masalah ya. Kita lanjut untuk mencari yang FS. Caranya sama ya, cuma agak berbeda. Coba sampai sini clear dulu ya. Ada pertanyaan? Aman? Aman, Kak. Aman. Oke, bentar saya minum dulu. Oke, ini saya pindahin dulu. Ya. Oke, tadi kita udah ketemu FD. Sekarang kita ketemu FS dengan cara yang sama seperti yang saya sudah jelaskan. Ya, nah, ini mungkin Bu Elok nggak tahu. Bu Elok ngajarinnya begini pakai step 1 2 3 4 atau enggak? Ini versi saya ya. Kalian mau mengikuti silahkan, atau lebih enak caranya Bu Elok atau Bu Maria juga silahkan, mangga gitu ya. Ini cuma cara yang menurut saya ini yang cukup
mudah untuk diikuti. Oke. Sekarang nyari yang FS. FS itu yang supply. Ya, ini ada FS, ada FST. Oke. Mencari dua titik potong yang bersinggungan dengan garis yang ingin dicari fungsinya. Kita ingin mencari FS. Oh, berarti yang ini garisnya yang warna kuning ya. Saya udah warnain kuning. Ini garisnya. Oke. Bedanya kalau D kan miringnya ke sana, gitu. Kalau S miringnya ke sana. Nah, kalau miringnya ke sana, berarti titik yang berpotongan adalah yang pertama yang ini. Ya. Yang kedua adalah yang ini. Gitu. Ya, jadi ini fungsi S itu berpotongan dengan garis demand ya pada titik equilibrium. Tapi ingat, nomor 2, yang kita cari itu adalah Q dan P titik tersebut. Ya. Titik ini. Berarti titik ini itu Q dan P-nya jelas ya. Ini kan ada garis begini ya. Oh, berarti di sini jelas. Di sini adalah si Q-nya adalah 500. Benar ya? Benar kan? Ya, benar. Bener, Kak. Q-nya adalah 500 dan P-nya adalah 40. Oke, kita tulis di sini ya. FS sama dengan, karena saya itu lagi sambil lihat KJ soalnya. Kok beda KJ-nya sebentar. Oh, ini beda soal ternyata ya. Biasaan aja. Oke, titik ada 2 titik sama kayak tadi caranya. Ini ada titik Q, P, Q dan P. Titik pertama adalah ini. Q-nya adalah 500, ini 500, koma P-nya adalah 40. Tuh. Titik kedua adalah ini. Titik kedua adalah saat P-nya adalah 50, sini P 50, Q-nya adalah 0 ya, karena di sini ya, ini kan garis Q itu di sini ya, 0. Artinya ini saya ini dulu. Sama yang ketiga itu tentuin Q1, Q2, P1, Q2, P2. Ini 1, 1, 2, 2. Itu masukin ke rumus ini. Gitu. Ini sama, saya langsung aja tulis ya. Q min Q1. Q1-nya adalah 500. Ini 500. Per Q2. Q2-nya diketahui 0. Ini 0. Min sini 500. Nah, ini dihapus dulu. Sama dengan di sini P, P-nya biarkan P min P1. P1-nya adalah 40. P2-nya adalah 50 dan P1-nya adalah 40. Caranya sama ya, kalian tinggal pindahin. Terus harusnya ketemu berapa ini? Saya nggak ngitung. Ya pokoknya kalian ketemu lah dari sini ya. Saya nggak perlu lanjutin lah. Namanya biar menghemat waktu ya. Caranya sama, cuma bedanya titiknya beda aja. Kalau ini miringnya kayak begini, ini miringnya kayak begini, begitu. Begitupun dengan yang ini, ya. Yang fungsi supply sesudah pajak. Fungsi supply sesudah pajak itu titiknya ada ini, ada ini. Titik ini berarti ingin saat Q-nya 140, maka P-nya adalah 55. Berarti sini 140,55. Titik keduanya adalah di sini, ini artinya adalah P-nya 20 dan Q-nya 0 ya. Nggak perlu saya tulis lah ya, biar menghemat waktu. Itu teman-teman. Berarti gimana? Silakan. Di Bu Elok tuh kemarin ada yang ngejelasin yang di arsir permintaan Coba ya, saya sambil lihat. Sebentar. Arsilah jawaban B gitu ya. Besarnya total tarif konsumen, produsen, dan pemerintah ya. Nah, ya itu, Kak. Oke, nah, ini masalah. Oke lah, untuk pertanyaan itu saya simpan dulu karena saya harus nyari dulu apa segala rupa. Mungkin akan saya jawab di grup ya. Nanti akan saya kirim lewat video atau apa, nggak tahu. Nanti saya izin jawabnya di grup saja. Untuk saat ini sejujurnya saya harus baca dulu untuk bisa menjawab itu. Oke? Oke, berarti kita tinggalkan yang grafik ini. Saya cuma mau fokus ke gimana cara nyari fungsinya. Sekarang kita masuk ke materi yang lain, yaitu materi ini. Nah, ini yang paling rame nih. Materi pendapatan nasional. Oke. Kenapa ini rame? Karena kalau yang Bu Elok, kalian wajib hukumnya untuk menulis seluruh rumus yang diketahui di soal. Jadi kalian nggak boleh langsung nulis hasilnya gitu ya. Kalian harus nulis jalan rumusnya gimana. Nah, jadi sebelum saya masuk ke soal ini, saya jelaskan dulu dasarnya gimana cara menggunakan rumus yang ada di pendapatan nasional. Kan banyak yang ngejelimet gitu ya. Saya akan jelaskan sebisa saya.
Jadi di pendapatan nasional itu ada rumus utama. Ya, rumus utamanya adalah Y. Y itu adalah pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional. Ya, beda nanti dengan YD. YD itu adalah disposable income atau pendapatan kotor. Ya. Jadi beda dengan Y. Kalau Y itu pendapatan bersih, kalau YD pendapatan kotor. Oke, yang saya maksud di sini adalah yang Y dulu, pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu rumus utamanya adalah I ditambah, saya sambil lihat KJ loh ya. Oh, kebalik ya, bukan I dulu. Harusnya C dulu yang awal. C ditambah dengan I ditambah dengan J ditambah dengan kayaknya jelek. Tambah dengan J tambah dengan buka kurung X. Benar nggak? X min Y ya. X min M, sorry. Oke. Ini harusnya kalian dapat tahu ya. C adalah consumption, E invest, G itu government, pengeluaran pemerintah intinya, X to export, M to import. Oke. Ini rumus utamanya. Oke. Tapi rumus ini tuh ada turunannya, ada rumus turunannya. Karena ini C ada rumusnya sendiri, I ada rumusnya sendiri, J ada rumusnya sendiri, begitupun dengan X dan M. Oke. Jadi mari kita lihat rumus turunannya apa aja. Jadi rumus turunannya yang pertama adalah rumus C atau consumption. Consumption itu rumusnya adalah CO ditambah dengan CYD. Ingat lah ya, ini YD. Kalau ini Y doang, berbeda. Oke. CO adalah consumption otonom atau ada kalanya disebut dalam bahasa Inggris autonomous consumption, sama saja. Ditambahkan dengan ini tuh C kecil ya. Nah, ini hati-hati ya. Ini tuh C kecil. Biasanya kalau Bu Elok C kecil itu ditulis begini ya. Nah, ya biar ngebedain. Jadi ini C itu adalah rumus C consumption adalah CO ditambah CYD. Ini rumus pertama. Rumus kedua adalah rumus T. Oke. T itu adalah tax, pajak. Rumus tax adalah cirinya hampir sama seperti C, yaitu ada TO-nya di depan. Cuma sih ditambah dengan T kecil dan Y doang. Ya, ini hati-hati loh ya. Yang mengandung YD itu hanyalah rumus Y dan rumus S nanti. Di luar itu adalah Y doang, Y kecil ya di sini. Hati-hati nanti ya. Yang kedua adalah rumus R. R di sini berarti rumusnya sama, hampir sama, RO ditambah RY. Sorry ya, ini R kecil harusnya biasa. Ini R kecil, RY. Ini R itu adalah transfer payment ya. Yang kedua adalah rumus M. M itu adalah impor. Sama MO ditambah dengan MY. Terus ada lagi S. S itu save atau menabung. Itu adalah SO dan, nah ini yang berbeda. Dan SYD. Nah, ya. Jadi yang mengandung YD di sini adalah ada yang C, ada yang YD. Sisanya di sini adalah Y doang ya. Ingat jangan kebalik ya. Soalnya pengalaman saya banyak yang ngerjain itu buru-buru jadi akhirnya kebalik. Di luar rumus ini ada rumus tambahan. Oke. Ada namanya MPC ditambah dengan MPS sama dengan 1. MPC adalah marginal propensity to consume. MPS adalah marginal propensity to save. MPC dan MPS ada kalanya ditulis dengan notasi yang berbeda, yaitu C kecil ditambah S kecil. Ya. Jadi ini ada C kecil, di sini juga ada C kecil. Ini sama ya. Ini ada S kecil, di sini ada S kecil, sama ya. Jadi nilai yang ada di sini itu sama dengan nilai yang ada di sini. Sama dengan 1. Begitu. Ada rumus lagi nggak? Nggak ada. Yang terakhir nih ya. Yang terakhir tadi kan kita ngomongin soal YD ya. YD, di sini ngomongin soal YD ya. Di sini Y-nya tadi udah kita tulis di sini ya. YD-nya belum ada rumus turunannya. Nah, di sini tulis ya. YD sama dengan tadi YD adalah ingat pendapatan disposable atau pendapatan kotor. Itu rumusnya adalah Y dikurangi T besar ditambah R. Ya, R itu adalah tadi transfer payment. Nah, ini adalah rumus yang akan kita pakai untuk bisa mengerjakan soal model pendapatan nasional punyanya Bu Elok. Karena saya sejujurnya nggak tahu melihat
soalnya Bu Maria bagaimana, tapi sepertinya pengerjaannya berbeda ya. Karena kalau Bu Elok tuh standarnya adalah kalian harus menulis semua rumusnya sama cara-cara dari mulai rumusnya hanya sendiri sampai nanti dimasukin dengan rumus turunannya. Ya, itu yang akan saya fokus, yang akan saya bahas kali ini ya. Karena itu penting ya. Itu akan menjadi nilai untuk kalian saat mengerjakan ujian. Jadi kalau ujian nanti ini harus ditulis semua ini ya. Gitu. Oke, yang pertama, di sini saya kasih step pertama. Step pertama kita akan mulai dari rumus C. Oke, jadi kita bukan mulai dari rumus Y, kita mulai dari rumus C. Kenapa? Nanti saya jelaskan ya. Jadi sini C dulu. C sama dengan CO ditambah C kecil YD. Nah, terus yang kedua, di sini ada YD. YD kan ada rumusnya. Rumusnya adalah ini. Ya. Maka ini YD kita substitusikan, kita ganti dengan rumus yang ada di dalam sini. Maka di sini, ini berarti bukan angka 2 ya. Sini harusnya ini masuk ke tahap pertama. Maka di sini akan menjadi CO ditambah dengan C kecil, buka kurung, kita akan memasukkan semua yang ada dalam sini. Berarti ini Y min T plus R. Nah, ya. Terus apa? Sebentar, saya juga harus sambil melihat KJ ya. Kalau enggak suka ribet. Oke. Terus di sini ada rumus turunannya lagi. Ingat di sini ada T dan ada R. Perlu saya ingatkan, ini yang Y jangan dimasukin. Maksudnya jangan dimasukin, jangan diganti dengan yang rumus ini. Ya. Ini yang Y biarkan saja. Kenapa? Karena Y akan kita cari, ya. Makanya ini didiemin aja, ya. Ini Y nggak akan kita masukin, ya. Ini kita cuma masukin yang rumus T doang dan R, oke? Ingat di sini ada rumus T dan rumus R. Oke. Rumusnya ciri khasnya sama, ada TO, TY, di sini ada RO, ada RY. Maka di sini saya tulis ulang CO ditambah dengan C kecil buka kurung, ini Y biarkan Y, min buka kurung. Nah, ini berarti saya ganti kurungnya di sini jadi kurung yang lebih besar. Sini dalamnya berarti TO ditambah dengan TY, lihat dulu ya. TY di sini ditambah dengan rumus R. R-nya adalah tadi sama, RO ditambah dengan RY, kan begitu ya. Ini tutup gini, ini tutup gini. Nah, selanjutnya sebelum kita masukin yang lain, ini harus kita kalikan dulu ke dalam, ya. Ini kita kalikan ke dalam dulu sama dengan. Nah, ini yang hati-hati nih. Ini banyak yang salah nih. Lihat di sini ada min. Artinya apa? Minnya harus dikalikan ke dalam begini, ya. Maka ini nanti menjadi min TO plus TY. Plus TY, ya. Ditambah dengan ini seperti biasa, ini tulis apa adanya ditambah RY. Gitu. Ini Y. Kak, Ya. maaf bukannya jadi Gimana? min T. Min kali plus. Gimana saya? Oh, sorry. Oh ya, terima kasih. Ini jadi ini ya. Oh ya. Terima kasih udah ngingetin. Oke. Itu kadang nggak konsen ya. Ini Y. Di sini CO plus di sini C kecil. Nah. Terus ini C-nya kita kalikan ke dalam saja. Benar nggak kalikan ke dalam? Saya lihat dulu, takut salah soalnya. Ya, benar ya, dimasukin ke dalam. Berarti ini jadi CO plus, di sini jadi, ini C kecil ya. Balik. C kecil kali Y min CTO min CTY plus CRO plus ini C ya. Ini maksudnya C kecil itu kan C sambung gitu, makanya begini bukan E ya. Takut nanti salah pengertian. Ini CRY, mentok ini ya. Dah. Oh, ini udah panjang ya rumusnya. Selanjutnya kita akan sampai sini baru kita masuk ke rumus utamanya. Ya. Kita masuk ke rumus ini. Ya, kita masuk ke rumus Y. Maka ini untuk step 1 itu adalah penyelesaian untuk rumus C. Oke. Jadi saya review kembali ya. Tadinya bentuknya begini, ya. C sama dengan CO plus CY D, terus diubah ini dari proses ini jadi begini akhirnya panjang. Begitu ya. Harusnya masih bisa mengikuti sampai sini ya. Emang agak kejelimet aja ya.
kuncinya adalah kalian harus sering latihan, sering nulis-nulis rumusnya biar bisa menjawab soalnya. Rumus utamanya adalah Y. Tadi Y adalah isinya ada apa? Ada C, ada I, ada apa ini? Oh ini G, dan ada X min M. Oke. Nah, tadi C-nya udah kita cari. Ini C ya sebenarnya. Ini C. Baru kita masukin ke dalam sini C-nya. Ya, kita masukin ke dalam rumus ini. Jadi ini panjang nih ya. Ini saya isi zoom out dulu. Karena ini harus ditulis panjang. Ini harusnya masih kelihatan. Ini ribet emang panjang banget ya rumusnya. Ini CO ditambah CY, ini min CTO. Ini nggak lurus nih. Jelek ya. Biar enak dilihat ya. Ini CY min CTO min C, ya kan? Nggak salah lihat nih. CTY plus CRO plus CRY baru dilanjutin plus ini I juga ada rumus turunannya, ada nggak sih? Oh, belum ditulis ya? Itu dia apa sih? Oh, oke. Jadi ini sebenarnya tergantung soalnya. Jadi kalau I-nya diketahui, biarkan si I-nya menjadi 0. Ya. Dalam hal ini, nah oke nih. Kalian perhatikan di sini. Di sini nggak ada rumus I dan G. Oke. Di sini ada I dan G dan X. Ya. Tapi di sini nggak ada rumus I, G, atau X. Terus gimana, Kak? Nah, khusus untuk I, G, dan X itu tulis apa adanya aja. Jadi nggak ada rumus turunannya untuk yang I, G, dan X. Ya. Kalian cukup menggantikan I menjadi IO saja. Begitupun dengan G. G itu hanya diganti dengan GO saja. Ya. Nah, ini lagi tabrakan sama yang samping. Sebentar. Saya ulangi, tadi yang I, G, dan X itu nggak ada rumus turunannya. Maka yang kalian lakukan adalah hanya sebenarnya menambahkan O di sini. O itu stand for otonom atau autonomous. Maka jadi XO min M. M-nya jadi apa M-nya? Oh, M-nya harus dimasukin ke dalam rumus ya. Sini ada rumus M, kita udah nulis di sini. Mana? Nih ya, rumus M. Ini S walaupun saya tulis di sini bukan berarti akan dipakai ya. Kebetulan di soal ini rumus S nggak akan dipakai. Bahkan seingat saya rumus S itu jarang dipakai. Jadi abaikan saja ini rumus Y, oke? Rumus S kita abaikan saja. Kita konsen ke rumus yang ini aja. Yang lanjutannya adalah min MO plus MY. Nah, ini tutup kurung. Ya, ini kalau mau juga bisa langsung dikalikan ke dalam. Maka ini akan menjadi min MO dan min MY. Dah, tutup kurung. Nah, ini udah kita masukin semuanya. Nah, sampai step nomor 2 ini, nggak ada yang kita masukin lagi. Dah, ini stop sampai sini. Oke? Karena ini masih masukin. Nah, selanjutnya step ketiga adalah, ini yang agak ribet, itu kita memindahkan. Memindahkan apa? Ingat, kita tuh kan tujuannya adalah mencari Y. Maka, kita akan memindahkan semua yang ada Y-nya ke tempat yang sama. Supaya nanti bisa dikeluarkan dan kita pindahin lagi. Memang kedengarannya ribet, tapi memang begitu caranya. Jadi di sini ini 3. Ini Y ya, di sini Y di depan ya. Saya akan lingkarin mana aja variabel yang mengandung Y. Ya, kalian perhatikan di sini. Di sini C yang mengandung Y. Ini yang pertama ada Y-nya. Yang kedua ini ada Y-nya. Ketiga ini ada Y-nya, terus keempat ini ada Y-nya. Jadi keempat variabel ini akan kita tarik ke sisi yang sama. Oke? Kalian mau pindahin ke kanan atau ke kiri nggak masalah, tapi idealnya kalau Bu Elok menjelaskan itu semua dipindahkan ke kiri. Maka ini akan menjadi Y, terus ini akan menjadi min, ingat ya, ini jadi min CY, ini akan menjadi plus, jadi plus CTY, terus ini menjadi min CRY, terus ini yang terakhir adalah jadi plus MY.
sama dengan sisanya. Sisanya berarti ada CO ditambah dengan ketambah ya ini min C, ya C kecil kan ini astaga balik-balik kita. Ini C TO, ini plus CRO, terus ini plus IO, ini plus GO plus XO, ya ampun ini masih belum cukup. Ini plus MO. Dah, panjang sekali ini rumusnya ya. Selanjutnya, tadi seperti yang saya katakan, kita lagi mau nyari Y-nya. Berarti ini ada Y, ada Y, ada Y, ini semua ada Y, kita pindahkan. Bukan kita pindahkan, sorry. Kita keluarkan. Di sini Y sendiri, ini buka kurung. Ingat ya, ini Y itu sebenarnya ada angkanya, di depannya ada angka 1 di sini ya, sebenarnya ya. Ini ada angka 1 di sini. Ya. Maka di sini karena Y-nya dikeluarkan, jadi di sini 1. Oh, sorry, kenapa? Maaf potong. Yang tadi yang terakhir Ya, itu min MO atau plus MO. Oh iya, terima kasih. Min MO yang benar ya. Karena ini dari atas min. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi tadi ini mohon maaf ya, ini harusnya min bukan plus ya. Tadi keenakan soalnya di sini keenakan nih plus. Jadi ini saya nulisnya plus gitu ya. Padahal mah min. Oke, saya lanjutin. Ini jadi min C kecil, ini jadi C kecil, ini jadi plus C T kecil, ini jadi min CR, terus ini jadi plus M kecil. Ya, ini sisanya saya minjem aja dari sini lah ya, daripada tulis lagi panjang, males. Berarti di bawahnya adalah ini nggak ada yang diubah, C ini tetap sama. Dah, tadi saya bilang kita akan mencari Y. Ini Y-nya udah dikeluarin semua. Gunanya dikeluarin apa sih? Biar ini yang dibuka kurung itu kita pindahin semua ke sini. Ya. Maka ini akan menjadi karena ingat ya, ini antara Y yang di dalam kurung itu kedudukannya kali. Sini kan ada tanda kali sebenarnya ya. Karena ini kali, kalau dipindahin ke ruas yang sampingnya berarti jadi bagi. Berarti di sini saya kasih bagi, di sini bagi panjang, bagi yang ada dalam kurung semua ini. Gitu. Jadi ini Y akan menjadi sendiri. Nah, terus yang terakhir, ini saya kasih 4. Ini sebenarnya enggak, ini urutannya nggak tahu ya, satunya mana, duanya mana, saya lupa. Saya berusaha untuk ngikutin Bu Elok sebenarnya. Bu Elok itu kan ada 1, terus 2, 3, 4 gitu ya. Ini saya kayaknya urutannya nggak sesuai dengan penjelasannya. Udah biarin lah ya, kalian lihat catatan Bu Elok aja ya. Maka ini yang terakhir adalah, ini saya pindah ke sini Y-nya, sama dengan, ini kan per ya di bawah, yang ini. Ini kita jadikan 1 per. Ini, pernya kita kesiniin. Ya, ini saya bagusin lagi deh. Nah, terus dikali dengan yang atas ini. Dikali dengan ini semuanya. Nah, ini loh. Kali dengan ini. Dikali. Ini tanda kali ya, bukan X ya. Udah. Ini adalah rumus yang akan kita pakai untuk menghitung pendapatan nasional. Ya, jadi ini tadi panjang ya caranya. Hasilnya adalah begini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ini harus dipisah jadi 1 per bla 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 yang di bawah ini? Karena rumus ini berusaha ingin menjelaskan bahwa ini yang ada di sini itu namanya adalah AP, begitu ya, atau multiplier ya, multiplier, itu ya. Atau AP itu ada angka pengganda. Karena nanti di soal akan ditanya angka penggandanya yang tentukan angka pengganda. Angka pengganda ditentukan dari sini. Begitu. Ya. Nah, kalau untuk menghitung pendapatan nasionalnya ya berarti angka pengganda dikalikan dengan yang di dalam ini semua. Itu teman-teman. Itu adalah rumusnya. Nah, karena waktunya sebentar lagi selesai, jadi saya tidak akan membahas soal ini. Ya. Karena sebenarnya kalian tinggal masukin angkanya ke dalam rumus ini ya. Saya cuma mau ngejelasin gimana cara urutan menjelaskan rumusnya gitu ya. Jadi ya kalian tinggal masukin aja nanti ke sini ya. Nanti C kecilnya berapa, C ininya berapa, segala rupa. Dan ini yang perlu diingat, Kak, kalau seandainya ada yang nggak diketahui gimana? Ya udah, dinolkan saja. Misalkan di soal nanti si impor
ini MO impor autonomisnya nggak diketahui, ya udah nolin aja gitu, nggak usah dibawa repot gitu. Jadi kalau ada yang tidak diketahui silahkan dinolkan saja, abaikan aja, nggak masalah ya. Jadi bukan berarti nanti kalau MO-nya nggak ada terus kalian biarkan MO-nya di sini terus sampai perhitungan akhir, ya enggak gitu ya. Ini MO-nya kita harus nolkan saja. Tuh rumus ini nih, MPC, MPPS dan C plus ini gunanya buat apa sih? Gunanya adalah ada kalanya di soal itu nanti kita kan harus nyari C kecil ya. Ini rumus ini ya, ini rumus kita ini bolak-balik pusing ya. Ini di rumus ada C kecil. Ini ada C kecil, ada C kecil, ada C kecil. Kalau seandainya C kecilnya nggak diketahui di soal gimana, Kak? Tapi yang diketahui di soal tuh bukan C kecil, tapi yang diketahui di soal tuh adalah S kecil. Jadi misalkan diketahui di soal tuh adalah S kecil. Misalkan X-nya 5. Pertanyaannya C-nya berarti berapa? Ya masukin ke rumus ini, kan begitu? Di sini rumusnya adalah C kecil ditambah dengan S kecil sampai dengan 1. Ya, kita ingin mengetahui C kecilnya, tapi diketahui diketahui S kecilnya. Ya udah S kecil tinggal diganti 5. Sini angka 5 kan begitu. Ini 1, ini C kecil. Berarti cara nentuinnya gimana ya? Tinggal dipindahkan ke sini kan begitu. Berarti ini C kecil sama dengan 1 dikurangi 5. Berarti C kecilnya adalah minus 4. Ya. Ini saya nyontohin soalnya nih ngasal ya. Ini seharusnya C kecil nggak boleh minus lah ya. Harusnya dalam bentuk koma. Itu teman-teman. Ada pertanyaan untuk yang pendapatan nasional. Untuk hitungnya kalian pakai kalkulator lah ya. Ini kalau dibahas bisa panjang nggak selesai ini ya. Ada pertanyaan udah jelas. Yuk. Ada pertanyaan kayak endogen, eksogen itu gimana sih, Kak? Oh, oke. Itu sebenarnya soalnya tuh cuma nanya mana variabel yang eksogen, mana variabel yang endogen. Itu tuh cuma nggak ngitung sebenarnya. Itu tuh cuma cuma suruh nentuin doang. Ya pokoknya itu harusnya ada di PPT ya, harusnya ada di PPT atau di mana, itu cuma nentuin doang. Misalkan yang eksogen tuh ada GO, ada IO, ada apa gitu. Nggak suruh ngitung sebenarnya gitu. Jadi saya sarankan kalian silahkan lihat di catatan aja, harusnya ada. Kalau memang nggak ada nanti saya kasih di grup saja. Karena kebetulan saya nggak lagi megang catatan untuk yang endogen, eksogen gitu ya. Jadi mohon maaf. Ya, jadi ada satu nomor lagi mengenai fungsi biaya dan fungsi BEP, nanti akan dijelaskan oleh David. Silakan. Oke, jadi sebenarnya buat materi UTS yang belum dijelasin sebenarnya kurang lebih satu materi lagi. Itu tentang biaya. Jadi biaya ini sebenarnya berhubungan sama harga jual, biaya produksi material, biaya tetap dan biaya lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ada nemu kalian tentang harga gitu kan, harga atau variable cost, fixed cost gitu, udah hampir pasti ini tentang materi tentang biaya gitu. Dimulai dari informasi-informasi yang ada yang kalian kumpulin gitu. Mulai dari ini harga dulu biasanya. Kan di soal itu dikasih tahu informasi tentang ada apa aja nih. Punya biaya tetap total sebesar 2 juta. Terus variable per unitnya 100.000 dan harga jual per unitnya adalah 140.000. Gitu. Catat dulu aja diketahui gitu ya. Misalnya price-nya itu penjualannya adalah 140.000. Terus variable cost per unit itu berapa nih? 100.000. Jadi aku jelasin lagi, kalau misalnya variable cost per unit itu gampangnya mah buat produksi satu barang itu kalian butuh berapa harga sih? Itu butuh berapa modal itu buat satu produk. Yang dimana harga jual pastinya lebih mahal daripada harga bikinnya gitu, daripada modalnya per satu unitnya. Udah pasti. Soalnya juga kita jualan, kita nyari untung gitu. Terus ada fixed cost tuh sebenarnya contohnya kayak yang tetap lah, bisa mungkin kayak nyawa tempat, gaji pegawai gitu. Kenapa bisa dibilang biaya tetap? Karena itu biaya ini 2 juta nih, misalnya di soal itu kan 2 juta. 2 juta ini tuh nggak bergantung sama berapa jumlah produksi yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita mau produksi 1000 produk, itu tetap 2 juta bayar sewanya kan. Kalau misalnya kita produksinya cuma 10 produk juga tetap 2 juta. Makanya kenapa ini disebut sebagai fixed cost. Gitu. Terus
di soal yang pertama sebenarnya udah ngebahas tentang BEP gitu, break even point atau titik pulang. Sebelumnya, aku nyaranin aja ke kalian sebenarnya lebih baik kalian cari dulu informasi-informasi ini lebih lengkapnya lagi gitu. Pertama, kalian cari dulu aja total revenue-nya. Total revenue rumusnya adalah price dikali sama jumlah quantity. Jadi gampangnya mah artinya total penjualan kalian itu berapa sih? Dihitung dari berapa kalian jual produknya dan satu produknya kalian jual berapa rupiah. Langsung bikin aja persamaannya langsung. Price per unitnya udah ada di sini kan, 140.000. Dikali sama Q-nya. Quantity yang kita jual. Kan sebenarnya belum diketahui kan kita mau jual berapa unit. Jadi kita sementara kasih Q dulu. Gitu. Terus buat variable cost itu rumus bisa dibilang total variable cost gitu, bisa dibilang. Jadi biar ngebedain aja gitu. Total variable cost itu dihitung dari variable cost per unit dikali sama Q-nya atau berapa banyak sih jumlah produk yang kita produksi gitu. Jadi bahan materialnya total berapa sih buat materialnya doang gitu sampai pembuatannya gitu. Ini bikin persamaannya aja langsung, berarti fixed cost variable cost per unitnya adalah 100.000 kali Q. Kan tergantung kan kita produksi berapa banyak produksi, ya kan satu produknya 100.000 gitu, tapi tinggal dikali. Nah ini kan berhubung kalau misal dikali itu jadi 100 Q kan, nggak apa-apa sih, sama aja kita tulis aja kayak gini. Oke. Terus ada fixed cost itu K. Ini rumusnya ada konstanta. Kenapa konstanta? Soalnya dia itu udah pasti, hampir pasti sih fixed cost itu udah pasti angka doang, nggak punya variabelnya gitu. Jadi konstantanya adalah 2 juta. Gitu. Terus ada total cost. Total cost itu rumusnya dari fixed cost ditambah sama variable cost. Atau bisa dibilang total variable cost lah yang dicari di sini. Kan kita udah nemu nih total variable cost-nya itu 100.000 Q. Berarti tinggal gabung-gabungin aja kalau si total cost ini. Fixed cost-nya berapa? 2 juta kan? Tambah sama total variable cost ini 100.000 Q. Jadi buat persamaan 4 persamaan ini. Sama paling ada satu rumus yang perlu kalian catat juga, ini bakal kepake nanti di nomor-nomor terakhir. Itu profit. Atau sebenarnya simbol matematikanya bisa dibilang pi lah, pi lingkaran gitu sama. Rumusnya adalah total revenue dikurang total cost. Nah logika aja, jadi kalau kita mau untung tuh kita ngitung dari total penjualan kita dikurang sama total pengeluaran kita. Simpel kan? Oke, langsung ke nomor A maksudnya. Berapakah jumlah unit produk yang harus dijual dan jumlah penerimaan totalnya harus diterima agar perusahaan memperoleh kesimpulan pokok. Nah, sebenarnya nomor A ini tuh ditanya berapa sih? Sebenarnya tanyain dua sih. Yang pertama tuh ditanya kita harus jual berapa produk supaya balik modal, gitu gampangnya gitu kan, BEP. Atau jelasin deh BEP. Break even point atau BEP itu adalah titik pulang pokok. Gitu. Jadi kondisi di mana perusahaan itu tuh nggak untung dan nggak rugi. Jadi contohnya misalnya kalau kita buka bisnis gitu ya, terus modalnya 1 juta. Terus setelah itu kita jalanin bisnis itu, kita jual-jual produk kita, dan akhirnya kita punya penjualan total, kita ngejual produk kita total dapat revenue sekitar 1 juta juga. Artinya modal 1 juta dan keuntungan kita modal kita 1 juta dan penjualan kita mencapai 1 juta juga. Artinya kan itu balik modal gitu, titik di mana balik modal. Jadi kita tuh nggak untung dan nggak rugi kondisinya. Nah itu disebut BEP gitu. Nah sebenarnya berarti kan ada dua hal yang bisa nyebabin BEP. Yang pertama adalah kuantitinya, jadi kita harus jual berapa produksi supaya kita balik modal. Dan yang kedua adalah revenue BEP-nya. Kita harus untung berapa sih? Kebalik terus. Kita harus punya revenue berapa sih? Penjualan berapa sih? Supaya kita tuh balik modal. Pertama, QBP dulu kita hitung. Dan QBP sendiri ini punya dua cara. Kalian bebas memakai cara yang mana.
sama aja, bakal ketemunya hasilnya sama gitu. Terus langsung aja, berarti kalau cara yang pertama rumusnya adalah TR sama dengan TC gitu. Ini kalian ingetin aja, kan simple juga rumusnya, TR sama dengan TC. TR-nya langsung salin aja, TR kan 140.000 itu sama dengan TC-nya adalah 2 juta tambah sama 100.000 Q gitu. Terus Q-nya tinggal pindah ruas ke kiri kan, jadi 140.000 Q dikurang sama 100.000 Q sama dengan 2 juta. Terus jadi tinggal dikurang aja, jadi 40.000 Q sama dengan 2 juta. Q-nya ketemu, tinggal dibagi, dan hasilnya itu adalah 50 unit. Jadi bisa disimpulin bahwa dia dengan harga 140.000 gitu, dengan modal segini, dengan informasi kayak gini, dia perusahaan ini tuh harus jual 50 produk baru bisa balik modal buat nutup modal-modal ini gitu. Terus ada cara kedua juga nih, sebenarnya sama aja sih rumusnya, tapi kayak ya cuma lebih disederhanain lah rumusnya ini. Jadi langsung aja fix cost-nya 2 juta masukin, dibagi sama dalam kurung per unit ini, price per unit dikurang sama variable cost per unit. Terus 40.000 dikurang sama 100.000 gitu. Sederhanain lagi aja, jadi 2 juta dibagi sama 40.000. Nah, ini bakal ketemu hasilnya juga sama, bakal hasilnya adalah 50 juga. Jadi bebas, kalian mau pakai cara yang atas atau yang bawah sama aja. Yang penting yang gampang buat kalian gitu. Sekarang kita harus nyari. Berarti kan dengan kita jual produk 50 unit, itu kita udah balik modal. Udah gampangnya balik modal lah bahasanya. Nah, kalau misalnya biar balik modal itu selain harus jual 50 unit, kita harus butuh revenue berapa sih? Gitu, dari penjualan kita supaya kita bisa balik modal. Rumus RBP bisa dibilang kayak gini rumusnya. Total revenue. Total revenue sama dengan harganya berapa tadi? 110.000 kan? 110.000 kali sama Q-nya. Nah, Q-nya kita kan mau cari tahu harus penjualan berapa biar balik modal. Artinya Q-nya kita pakai yang QBP pastinya. Gitu. Jadi ketemu ntar si total revenue ini berarti berapa? 7 juta ya. 7 juta ya, oke. Jadi 7 juta total revenue-nya. Jadi dia harus punya penjualan 7 juta. Ingat ya, revenue sama profit itu beda. Jadi kalau revenue itu baru kayak kita baru jual barang doang, kita belum ngitung biaya kita berapa. Jadi kalau misalnya udah ngomongin profit itu berarti revenue-nya itu udah dikurang sama modal sama biaya kita yang kita keluarin gitu. Dia udah bersih kalau buat profit. Tapi kan kalau misal total revenue itu baru penjualannya doang. Sekarang kita nomor B. Berarti ini udah ketemu ya. QBP-nya adalah 50 dan total revenue-nya 7 juta. Gitu. Terus yang B sekarang, jika harga jual per unit produk diturunkan menjadi 120.000, berapakah jumlah unit produk yang harus dijual agar bisa mengalami pulang pokok atau BRP? Jadi perbedaannya adalah di si B ini katanya price-nya diubah menjadi 120.000. Price-nya diubah jadi 120.000. Sebenarnya ngitungnya caranya sama. Boleh pakai cara ini atau cara yang bawah, atas bawah bebas sama aja, tapi mungkin kita coba aja salah satu caranya, yaitu yang TR sama dengan TC. Nah, caranya sama kayak tadi. Tapi sebenarnya ada perubahan juga. Si TR-nya kita itu berubah. Dari asalnya kan 140.000 Q. Berubah menjadi nggak bisa. Oke. Berubah menjadi 120.000 kan, harga satu unitnya. Jadi persamaannya juga berubah, jadi 120.000 Q. Jadi TR-nya sekarang kita kerjainnya langsung aja masukin TR-nya itu 120.000 yang baru kan. Jadi sama dengan TC-nya. TC-nya masih sama, nggak ada yang berubah. Tinggal aja nih, 2 juta sama modal per satu unitnya masih sama 100.000. 2 juta dikali lagi, ditambah sama 100.000 Q.
gitu. Terus pindah ruas lagi aja kayak biasa, 100.000 Q kurang sama 120.000 Q dikurang sama 100.000 Q dengan 2 juta. 20.000 Q sama dengan 2 juta. Ketemulah Q-nya, tinggal dibagi doang biasa. Jawabannya adalah 100 unit. Jadi kita bisa lihat kalau harganya diturunin, harga jualnya diturunin ya, harga jual diturunin dari 140.000 menjadi 120.000. Itu kan sebenarnya keuntungan per unitnya pasti lebih kecil dong logikanya. Makanya makin banyak kita harus jual produk supaya balik modal. Awalnya kan 140.000 itu cuma butuh 50, jual 50 produk, jual 50 unit supaya balik modal. Sedangkan kalau misalnya harga diturunin menjadi 120.000, kita harus jual 100 unit supaya balik modal, di mana artinya 50 unit lebih banyak daripada sebelumnya. Terus juga ingat kalau misalnya QBEP makin besar, itu sebenarnya makin, bisa dibilang makin jelek lah buat perusahaan gitu. Kalau boleh milih ya mending kita jual 50 unit lebih dikit kan, baru balik udah balik modal gitu. 50 unit jual udah balik modal. Berarti penjualan ke 51 itu udah untung. Terbilangnya udah untung gitu. Tapi kalau misalnya BEP-nya 100 unit berarti kan kita harus jual 100 unit dulu, baru unit ke 101 baru untung. Gitu, makanya sebenarnya bisa dikatakan bahwa lebih baik kuantiti BEP itu lebih kecil lebih baik gitu. Berapa jumlah unit produk yang harus jual agar bisa mengalami titik pulang. Oke, udah terjawab. Yang B itu 100 unit. Terus yang C sekarang, berdasarkan butir B, jika perusahaan menjual 125 unit produk, apakah terjadi keuntungan atau kerugian laba? Keuntungan atau kerugian terlaba, atau ya untung atau rugi lah intinya. Dan berapakah jumlah kerugian atau keuntungan tersebut? Berarti kan katanya berdasarkan butir B, berarti harganya tuh terhitungnya adalah 120.000 per unit gitu. Dan kalau misalnya dengan harga segini ngejual 125 unit produk tuh untung nggak sih? Sebenarnya logikanya nggak usah dihitung juga, sebenarnya kita udah bisa tahu dari nomor B. Katanya jual 100 unit dengan harga 120.000 itu udah untung. Bukan udah untung, sorry, udah balik modal. Jadi selebihnya 101 unit dan ke atas itu berarti udah untung buat perusahaan. Jadi kalau misalnya dilihat, kita jual katanya 125 unit produk. Itu kan lumayan agak jauh dari 100 kan, lebih besar. Berarti sebenarnya udah bisa dibilang ini untung. Udah pasti untung. Tapi kita belum tahu sih sebenarnya untungnya itu berapa. Nah, ini kita bakal cari. Gitu. Terus juga ingat kalian, kalau misalnya soalnya tuh udah ngomongin untung rugi gitu ya, itu udah hampir pasti pakai rumus yang P ini. Gitu. Rumusnya nih kan, P sama dengan TR kurang TC. Tinggal dimasukin aja rumusnya, TR-nya adalah ini, TR-nya tuh 120.000 Q. Kurang sama dengan, dikurang sama TC-nya. TC-nya masih sama 2 juta, tambah sama 100.000 Q. Gitu. Nah, ini kan baru persamaannya. Tapi DC itu ditanyain sebenarnya kalau jual 125 unit katanya, berarti kan Q-nya 125 kan. Ya udah berarti tinggal kita ganti Q-nya sama 125. Gitu. Ganti sama 125 ini pokoknya ada Q-nya ganti 125. Terus sebenarnya tinggal dihitung aja ke bawah. Berarti ini 15 juta ya, 15 juta kurang sama, oh ya gini aja deh, sebelumnya gini. Ini kan ini lihat ya, kalau misalnya rumus ini tuh biasanya yang harus diperhatiin adalah ini, si minusnya. Minusnya itu kan sebenarnya maksudnya adalah TC dalam keseluruhan itu mengurangi si TR. Itu kan. Jadi sebenarnya biar gampang kalian ubah dulu aja. Kalian kepiting dulu aja si minusnya. Jadi 120.000 Q dikurang 2 juta dikurang lagi sama 100.000 Q gitu.
Nah, udah dibuka kayak gini berarti udah enak, tinggal masukin Q-nya. Ini gantinya tadi kali 125, ini juga kali sama 125. 125, oke. Jadi dan 120.000 dikali 125 itu 15 juta. Kurang sama 2 juta. Kurang lagi sama 125. 50. Tinggal kalian kurang aja semua. 15 juta dikurang 2 juta. 15 juta kurang 2 juta itu jadi intinya 15 juta kurang 14,5 juta. Tuh. Berarti ketemu ini Pi-nya, keuntungannya adalah sebesar 500.000. Itu 500.000. Enggak ada. Ya, gini. Udah jadi ketemu dengan penjualan apa tadi? Dengan ngejual sebanyak 125 unit dengan harga 120.000 per unitnya, dia tuh bakal untung. Seperti tadi kan udah dibilang udah pasti untung, tapi untungnya berapa? Nah, ternyata untungnya adalah 500.000. Oke, sebenarnya udah beres. Udah sih paling aku balikin ke panitia lagi, boleh? Dadah, kan udah Makasih, Kak. Makasih, Kak.